pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita kirimkan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 04 Batu Aji, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 04 Batu Aji. Baiklah, pada kesempatan ini saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah datang meluangkan waktunya untuk kegiatan IHT di sekolah kita. Semoga kegiatan ini acara yang kedua yaitu doa yang dipimpin oleh Pak Heri Firmanto. Kepada Pak Heri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya akan bilang acara muslim bagi Bapak Ibu yang muslim silakan berdoa menurut agama yang percaya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamdan syakirin, hamdan yafi'ina wa yuhibbu al-muhsinin. Ya Rabbana irhamna kama yanbaghi li jalalika wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama sekali kita sampaikan atas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan sehat iman dan dapat berkumpul di sekolah kita ini dengan suasana yang anak-anak yang libur sebetulnya, kita tidak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita dan kita Muhammad SAW. Berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat dari Allah dan amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini suatu dilema, tapi suatu tuntutan. Ya bagaimanapun juga itu sudah disampaikan bahwa kita itu tidak libur. Sekarang kita mau promo WFH. Nah, karena sekolah kita ini adalah sekolah penggerak, jadi kita harus menyampaikan di antara tahun kedua ini adalah untuk kelas 2 dan 5. Nah, yang saya ibu sayangkan, walaupun memang itu kapasitas para sekolah di dalam, tapi hendaknya kalau keluar kota itu ya bilanglah, ya WAW kan zaman dan canggih, tapi para sekolah tidak tahu. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Ya, kan sudah disampaikan sebelumnya bahwa bukan dadakan loh, cuma tanggalnya kan, dan disampaikan bahwa kita akan mengadakan IHT, kegiatan sekolah kita untuk kelas 2 dan 5. Ya, tapi semuanya dilibatkan 1 sampai kelas 6. Karena kondisi kayak gini, ya masih ada tidak tahu, mungkin membaca WA yang tidak pulang kampung atau pulang kampung, saya tidak tahu. Ya, jadi ini satu bagi ya saya atau ibu kepala sekolah, ya penanggung jawab di sini ya sangat sedih sekali. Jadi rasa kecewa pasti ada. Bagaimana lagi kita mau menyampaikan? Ya sebelum berulang-ulang sudah disampaikan. Ya, ini apa namanya? Itu atau apa ya? Yang tidak menghindarkan. Nah inilah ya ke sekolah melihat kegiatan kita. Nah, jadi inilah Bapak Ibu saya mohonkan ya, khususnya kelas 2 dan 5. Saya paham juga apalagi kelas 2 itu tenaga pendidik SDM kita belum tahu, dipadatkan 3 kelas jadi 2 kelas. Mau tidak mau, suka tidak suka tetap kita jalankan. Ya, dan kelas 5. Jadi salah satunya Bapak Ibu ya itulah kemanapun tidak mau berhasilan. Ya, lewat WA tak apa ya. Dengan kayak gini kepala sekolah tahunya dari si A, dari sini, dari si C. Itu salah satunya. Jadi ya Bapak Ibu, praktek baik ada 1. Mungkin ilmu yang didapat itu lebih bagus atau mendapatkan saya dapatnya begini. Boleh aja. Kalau memang tidak kita sepakat, kalau tidak kita tugas, baru kita akan panggil pengawas. Jadi itu. Jadi kita mengingat contoh di kelas 1 dan 4 kita belajar kembali juga lebih mendalam lagi. Ya, semuanya mungkin lebih mendalam dan mulai paham. Oke lah kalau awal-awal kita bingung, betul nggak kelas 1 dan 4 kan? Dan nengok-nengok kita pengalaman kita dan mulai. Yang nggak mau bertanya boleh lihat zaman dan canggih. Ya, YouTube pun ada. Ya, nggak buka apa itu CCTV dan KTP.
tapi inilah kewajiban ya. Kita menyampaikan lagi komite pembelajaran kelas 1 dan 4 ke Bapak Ibu yang kelas 2, 5, 3, dan 6. Kelas 3 dan 6 walaupun belum menjalankan tahun ini, tapi bolehlah wajib untuk mendengarkan juga, jadi suatu bayangan. Walaupun belum masuk tapi kita sudah menjadi mendapat bayangan. Kalau bayangan kan masih terbayang-bayang Pak Nas, nampak jelas, nah itu kita udah paham. Nah, jadi itulah Bapak Ibu yang mohonlah, yang kita ini anggota tidak banyak, cuma 24 dan insya Allah masuk nanti kita ada, tapi bayangan ya kegiatan in-house training dan workshop untuk kita semua, karena ada tahu wacana gugus ini Bapak Ibu Kecamatan Batu Haji menyampaikan kita ini ya kalau diminta siap tidak siap mau tidak mau harus menyampaikan ke Kecamatan Batu Haji, tapi Ibu bilang kalau Kecamatan Batu Haji kami mohon maaf, mungkin Ibu kami tidak sampai situ, boleh yang lain aja, karena swasta ada banyak. Kalau Ibu lihat swasta sudah manggil narasumber lain, paling tidak kita ditingkatkan untuk gugus 4. Kalau untuk gugus 4 swasta mau, kalau tak mau ya alhamdulillah 05 aja. Kalau 05 mau ya syukur, tak mau pun juga tak apa-apa, ya sudah ditutup dengan sendiri kan gitu ya. Kalau swasta lebih tamat, bisa lebih cepat ya memanggil yang lebih ahli ya, karena mau tidak mau ya tahun 2024 itu tahun depan itu semua sudah menerapkan IKN berkemerdekaan dulu. Jadi tadi ada aja rapat ke Peko, rapat panggilan ke macam-macam. Kalau workshop di SD 06 Batu Haji saya buka. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran serta alur tujuan pembelajaran. Ya Bapak Ibu, di sini kita akan belajar, sama-sama belajar bagaimana cara kita merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu adalah merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangannya. Jadi kompetensi itu adalah yang maksud pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Jadi kompetensi itu yang dimaksudnya Bapak Ibu. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah deskripsi 3 capaian aspek kompetensi yang ada dalam capaian pembelajaran. Ada pengetahuan tadi, keterampilan kelas 4. Kemudian fase C itu adalah kelas 5 dan kelas 6. Jadi nanti di alur pembelajaran ini kita harus menyusunnya sesuai dengan fase ya Bapak Ibu ya. Kita tidak boleh meloncat-loncat. Lompat. Nah, yang seperti saya bilang tadi, dalam satu pendidikan itu kita dapat menggunakan berbagai macam strategi dan pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Tapi ya Bapak Ibu, meskipun kita diberikan kebebasan, tapi kita tidak boleh menyalahi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tetap ada acuan yang harus kita ikuti. Nah, kriteria untuk membuat tujuan pembelajaran itu ada 2. Yang pertama itu adalah kompetensi. Nah, tadi saya sudah bilang Bapak Ibu, kompetensi. Kemudian yang kedua itu adalah konten. Nah, konten itu adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Paham Bapak Ibu? Ini maksudnya ini kalau kita biasa sebut dengan materi. Kalau kita biasanya menyebut dengan materi. Dan sekarang ini adalah kriteria alur tujuan pembelajaran. Nah, sama juga ada 2. Yang pertama itu menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. Jadi nanti kita bisa, saya rasa semua Bapak Ibu guru sudah tahu ya, C1 sampai C6 itu. Kemudian yang kedua, ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan yang linear. Jadi kalau kita mengajarkan fase A, ya di ATP kita harus kita buat yang fase A. Jangan pula nanti kita buatnya, kita mengajar di fase A, misalkan fase 1, terus kita buat ATP-nya itu untuk fase B, berarti itu tidak linear. Nah, jadi kita harus tahu juga kalau kita mengajar di kelas 1 dan kelas 2, berarti kita itu adalah fase A. Tujuan pembelajaran. Nah, tadi kita sudah tahu kriteria membuat tujuan pembelajaran, kemudian kita juga sudah tahu bagaimana kriteria membuat alur tujuan pembelajaran. Nah,
2.3, 3.3.1 seperti itu. Nah, kalau dalam capaian pendidikan, kalau di dalam CP dia berbentuk paragraf. Nah, ini semuanya ya Bapak Ibu, ini dari semua mata pelajaran. Bidang studi semuanya ada di sini. Jadi nanti Bapak Ibu boleh pilih-pilih. Ya, boleh dipilih sendiri. Nah, di sini saya sudah ada mengambil salah satu ya, biar lebih ini. Di sini ada saya ambil contoh mata pelajaran IPAS. Nah, IPAS ada beberapa CP. Oh, di dalam CP itu ada elemen ya. Di dalam CP itu ada elemen. Elemen itu karakter pembelajarannya, dan itu juga sudah ditentukan oleh Kemendikbudristek ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh ganggu-gugat. Nah, elemennya itu nanti ada beberapa, berbeda setiap mata pelajaran. Misalkan kalau yang IPAS ini adalah pemahaman IPAS, sains dan sosial. Kemudian ada keterampilan proses. Hanya ada 2 elemennya. Nah, deskripsinya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita masukkan ke dalam KTP. Ke dalam KTP dan TP nanti. Dari sinilah, dari capaian pembelajaran ini kita bisa memilih. Ya. Jangan semuanya dimasukkan ya Bapak Ibu, banyak nih. Kita ambil materi sesuai dengan materi kita. Jadi tidak boleh sembarangan. Misalkan kita mengambil materi tentang panca indera, ya. Ini contoh kita mengambil tentang panca indera. Jadi kita harus mencari dulu CP yang tentang panca indera. Oh ini, pas betul. Jadi fungsi bagian tubuh panca indera. Nah, membuat simulasi menggunakan badan alat sederhana sikloskop. Oke. Peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh panca indera. Cukup sampai di situ saja Bapak Ibu. Kalau kita mau mengajarkan panca indera, jangan Bapak Ibu mengajarkan sampai peserta didik membuat simulasi menggunakan alat bantu sederhana dengan siklus makhluk hidup. Ini lain lagi nanti pembelajarannya. Oh, berarti dia Sesuai dengan materi kita. misalnya IPAS itu berarti di situ beberapa dia digabung gitu ya. Iya, ini semuanya digabung. Makanya saya Sama memilih ya. iya, makanya kalau KIKD dia sudah terpisah secara otomatis dan sana kan. Kalau di sini dia berbentuk paragraf. Jadi kita memilah dan memilih sendiri. Terus ini kalau CP itu kan Ya. yang kelas 4, itu khusus yang kelas 4 atau gabung semua? Dia terpisah, makanya ya berfase. Makanya di yang saya kirim di pagi itu semuanya di situ dia bergabung menjadi satu. Di sini saya ada 2 kolom biar kita lebih paham. Nah, jadi ada 3 kolom yang lebih mudah kita memilihnya. Yang pertama itu kalimat CP. Nah, kalimat CP bukan. Jadi kalimat CP ini tadi sudah kita ambil sesuai dengan topik yang mau kita ajarkan. Nah, nih wujud zat. Nah, saya bedakan ya. Di sini ada kompetensi. Kompetensinya mengidentifikasi. Dari mana kita dapat Bapak Ibu? Kita ambil dari taksonomi blok tadi. Nah, kata kerja operasional. Yang mana kata kerja operasionalnya? Di sini ada mengidentifikasi. Nah, jadi kita berarti kompetensinya adalah mengidentifikasi. Materinya apa? Ini materinya proses perubahan wujud zat. Berarti materinya salah satunya adalah tentang wujud zat. Kemudian tentang perubahan bentuk energi dalam perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini materinya. Nah, haruskah materinya judul materinya ini? Tidak. Karena kebetulan saya sebenarnya materinya tentang wujud zat. Kita sesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah. Hari panas ini, misalkan. Jadi kita mau belajar tentang proses terjadinya es batu, penguapan, boleh. Nah, kalau materinya masih ada hubungannya dengan wujud zat, berarti CP-nya kita tetap ambil ini. Tapi kalau kita mau menyesuaikan dengan lingkungan, misalkan lingkungan kita banyak perbedaan agama, misalkan di dalam kelas, jangan pula yang ini kalimat CP-nya, yang ini yang jadi. Jadi kalimat CP-nya ini harus sesuai dengan materi yang mau kita ajarkan. Sampai di situ ada yang bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita langsung latihan bagaimana cara membuat CP, cara merumuskan TP, ATP dari kalimat CP. Paham Pak Nasrul? Langsung latihan biasanya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak latihan, susah ya. Oke. Dulu kamu sudah kota. Yang kita temu
ditemukan di CP. Ya, di capaian tadi berapa kompetensi yang kita buat? Berarti sejumlah itulah dia di kalimat TP hasil analisis ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya bikin ada apa? Karena tadi kompetensi ada apa? Begitu. Selanjutnya di sini rumusan tujuan pembelajaran dan hasil analisis CP dan ATP. Elemennya, elemennya juga itu permen. Nah ini Pak Ibu bisa nih elemen itu. Yang pertama CP itu pergantian dari KI. Kalau di turun 13 dia KI. Kalau TP dia KD. Kalau ATP dia silabus. Sekarang saya menjelaskan tentang modul ajar. Ini adalah pergantian dari RPP. Baik, saya jelaskan sedikit Bapak Ibu modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Satuan pendidikan gunakan berbagai perangkat ajar, termasuk modul ajar atau RPP dengan kelengkapan komponen. Jadi ada kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik murid. Nah, jadi Bapak Ibu, jika kita belum bisa membuat modul ajar, kita bisa ambil dari internet ataupun dari PMM, kita modifikasi sesuai dengan satuan pendidikan kita, kelas kita masing-masing. Jadi nggak harus kita membuat, tapi alangkah lebih bagus kalau kita buat sendiri. Nah, dalam modul ajar itu sekurang-kurangnya komponen yang harus ada minimal 3 komponen. Yang pertama harus ada tujuan pembelajaran. Yang kedua ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini ada pembuka, inti maupun penutup. Dan komponen ketiga ada asesmennya. Jadi membuat modul ajar ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi komponen yang paling inti yang harus ada 3 komponen, TP, langkah-langkah, dan asesmen. Itu minimal ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat lebih banyak lagi atau ada lampiran LKPD-nya atau membuat sarananya atau lebih dijelaskan lagi, itu boleh. Ya tergantung kepada Bapak Ibu. Nah ini contoh modul ajar IPAS bab 7. Bagaimana mendapatkan semua perluan kita. Satuan pendidikannya. Nah ini capaian tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Hikmah. Ini capaiannya yang saya ambil dari IPAS. Peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Model pembelajaran. Nah, saya membuat modul ajar saya berdasarkan model pembelajaran saya. Model pembelajaran saya gunakan di sini adalah berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi. Saya melakukan model pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang auditory, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Di awal pembelajaran saya memberikan juga pertanyaan teman. Ini membuat peserta didik lebih memacu untuk mengetahui materinya. Jadi pertanyaan pertama yang saya lemparkan kepada anak murid yaitu apa hubungan kebutuhan dan keinginan. Nah, inilah tujuan pembelajarannya. Sudah saya bedakan sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi Bapak Ibu nanti kelas 2 dan kelas 5 bisa nanti saat mendapat anaknya langsung melaksanakan ada asesmen diagnostik. Ya, jadi kita bedakan anak ini. Bukan kita bedakan mana anak yang pintar, mana anak yang kurang. Tidak, ya. Kita akan membedakan berdasarkan gaya belajar. Nah, persiapan. Saya mencantumkan persiapan juga di sini. Bapak Ibu biasanya memang ada doa, absensi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini kita menyampaikan tujuan pembelajaran jangan terlalu baku kepada anak. Jangan kita bacakan peserta didik mampu. Jadi anak itu jadi apa maksud ibu ini? Jadi kita menyampaikan tujuan pembelajaran itu lebih halus pada anak-anak. Anak-anak, contohnya ya, anak-anak hari ini kita harus membedakan antara apa itu keinginan dan kebutuhan. Jadi anak itu paham. Lanjut untuk kegiatan intinya. Pertama yang saya lakukan mengelompokkan berdasarkan gaya belajar peserta didik. Jadi kita kelompokkan. Ada 3 kelompok tadi. Selanjutnya yang kedua, nah untuk kelompok yang visual, tugas
tugasnya diminta mengamati dan mengelompokkan gambar-gambar mana yang keinginan dan mana kebutuhan yang sudah saya acak. Lanjut yang ketiga, untuk Yang auditory, nah mereka ini kan bisa mendengar, yang suka belajar mendengar kan? melihat video tentang Perbedaan antara keinginan dan kebutuhan dari tayangan YouTube dan diminta memberikan contoh kebutuhan dan keinginan dari pengamatan. Yang keempat, ini anak yang kelompok kinestetik, mereka menceritakan tentang kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baru setelah mereka mendapatkan tugasnya masing-masing, guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasilnya. Dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka ini, tidak ada lagi dikatakan bahwa guru adalah artis di depan kelas. No. Kita hanya sebagai fasilitator. Kita yang menggerakkan anak itu berpikir bernalar kritis mandiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Biarkan anak itu yang memiliki proses itu. Jadi mereka lebih memahami materi yang kita sampaikan. kita lakukan kegiatan penutup. Kita berikan kembali kepada anak-anak seputar materi yang sudah kita pelajarkan itu, bagaimana kita ulang lagi. terus guru mengajar peserta didik berefleksi atas proses yang dilalui. Bagaimana belajar hari ini, apa yang kurang, itu ditanyakan sama anak-anak, itu namanya Refleksi. Terus guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. Nanti kita selanjutnya atau besok mulai pelajaran ini kita pelajaran ini, dan itu masih kalau bisa berhubungan. Terus guru menutup dengan doa dan salam. Baik Bapak Ibu, dalam membuat modul ajar ini, kiranya kita sebagai peserta dan memberikan peserta didik itu model pembelajaran yang menarik. Jangan asik PBL, ada yang misalnya yang kemarin apa? master learning, berdiferensiasi. Ternyata banyak sekali Model plan pembelajaran yang harus kita pelajari. Ya Bapak Ibu, agar pembelajaran kita ini lebih menarik. Kita pilih mana model pembelajaran yang menarik itu yang mana? Ada discovery learning, PBL, berdiferensiasi, master learning, banyak apa kemarin? Active learning. Nah itu bisa kita tambahkan referensi kita. Modul ajar untuk kelas 5 bab 1 itu yaitu ada pembelajarannya yaitu inquiry, diskusi, dan presentasi. Media pembelajaran yang digunakan referensi percobaan sifat-sifat cahaya, alat tulis, alat mewarnai, cermin datar, senter, gelas, prisma, dan material lainnya. Persiapan pembelajaran yang pertama itu memastikan semua sarana dan prasarana itu alat dan bahan yang tersedia. Lalu memastikan kondisi kelas itu supaya kondusif. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ada pertanyaan tematika esensial, informasi apa yang kalian dapatkan dari melihat. Yang kedua, informasi apa yang kalian dapatkan dari mendengar. Kita masuk ke kegiatan pembuka. Di situ guru mempersiapkan peserta didik secara fisik maupun psikis untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terakhir itu pelaksanaan asesmen itu ada sikap melakukan observasi selama kegiatan berlangsung dan menuliskannya pada jurnal, baik sikap positif maupun negatif. Yang kedua, melakukan penilaian antar teman. Tiga, mengamati refleksi peserta didik. Pengetahuannya itu kita memberikan tugas tertulis, lisan, dan tes tertulis. Keterampilannya nanti asesmennya berupa presentasi, proyek, dan portofolio. Inilah hasil modul ajar yang kedua kelas 5. Kurang dan lebih saya mohon maaf. di struktur kurikulum merdeka itu banyak elemennya. Cuma yang saya ambil yang penting saja. Yang pertama intrakurikuler berbasis capaian pembelajaran. Yang kedua proyek penguatan pelajar Pancasila berdasarkan tema. Untuk intrakurikuler, guru wajib membuat ATP dan MA modul ajar wajib setiap guru. Guru secara bersama-sama membuat modul ajar yang dikoordinir oleh koordinator proyek. Jadi untuk membuat proyek ini nanti kita
Itu baru kita mau pakai dimensinya apa, model-modelnya apa. Kemarin Ibu Kepala Sekolah sudah ini ya, sudah menetapkan kita pakai tema gaya hidup berkelanjutan. Kemana kita? Grup ya? Saya lanjut dulu. Ya, beri ke saya aja. Implementasi kurikulum merdeka, khususnya proyek, catatan tidak melulu harus menghasilkan karya atau barang produk. Hasil dari proyek nanti itu bisa proyek. Biar nampak background. 4 tema ini untuk TK ya. Apa namanya Pak? Fondasi. Untuk TK. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, rekayasa dan teknologi ini untuk TK. Tambahan untuk SD dan SMP ini 3. Suara demokrasi, bangun jiwa ragamu, kewirausahaan. Yang ke-8 ini untuk SMA, SMK itulah. Jadi yang untuk SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemarin kita sudah kewirausahaan sudah, kearifan lokal sudah. Jadi untuk tahun ini kita pakai gaya hidup berkelanjutan. Profil modul, temanya apa? Baru di tema itu ada topik atau judul modul. Fase dan jenjang sasaran. Durasi kegiatannya dalam 1 semester ya, durasinya. Lalu tujuannya sama, tujuannya aktivitas sama asesmen ini sama-sama modul pembelajaran. Ya, tujuannya pemetaan dimensi, elemen, subelemen, dan kelimanya. Rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Itu untuk tujuannya. Untuk aktivitasnya, alur aktivitas, proyek, profil secara umum, penjelasan detail, tahapan kegiatan dan asesmennya. Asesmen instrumen pengelolaan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek profil. Ini langkah-langkah untuk membuat modul ajarnya. Tapi buat sendiri buatnya sama-sama. Kita sepakat temanya apa? Tema dalam 1 tahun boleh kita ambil 1 boleh. Gak mesti harus 1 semester. Kayak kemarin kan kita ngambil kewirausahaan. Pribadi yang kelas 4 kayaknya 6 bulan itu cepat sekali karena selain kami itu belum menghasilkan, sudah disuruh produksi kayak gitu. Makanya kalau kita buat 1 tahun nanti maksimal 6 tahun untuk 6 bulan untuk nanam, baru yang selanjutnya kita praktek 6 bulan ke depannya, itu kan pas. Untuk proyek topiknya diambil, lihat sampah, ambil, terus ada tambahan dari Pak Ali tadi, kreasikan. Jadi bisa disingkat dengan Lisa Kresa. Lihat sampah, ambil, kreasikan. Saya akan baca sebuah pantun. Mantap. Ya. Mantap. Umur kakek sudah menua. Namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya untuk terima kasih. Hantu dedemit pergi berlari. Tidak terasa, tidak tersentuh.